Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 11 terkait dengan emergency response dan event reporting. Di mana ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan definisi, kemudian bagaimana pengelolaan keadaan darurat, dan bagaimana peran kita dalam keadaan darurat. Langsung aja kita masuk ke subtopik yang pertama. Jika kita bicara soal definisi, Bapak Ibu, apa sih yang disebut sebagai emergency? Jadi emergensi adalah suatu peristiwa atau situasi yang muncul dari sumber internal atau eksternal, Bapak Ibu, yang dapat memiliki resiko terhadap keselamatan orang-orang di dalam sebuah bangunan atau komunitas dan membutuhkan respon dengan segera. Contoh keadaan emergensi, contohnya jika terjadi kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi, kecelakaan di tempat kerja, itu bisa kita sebut adalah emergensi. Yaitu peristiwa tadi yang dimana membutuhkan respon yang segera, Bapak Ibu. Nah, di mana kita memerlukan Bapak Ibu untuk menangani suatu kondisi emergensi, perlu adanya namanya emergency response plan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Emergency response plan itu apa sih? Sesuai dengan namanya, emergency response plan adalah rencana tanggap darurat yang kita buat untuk mempersiapkan nih jika terjadi kondisi-kondisi emergensi. Apa aja yang perlu kita siapkan di dalam emergency response plan? Mulai dari sumber daya manusianya, Bapak Ibu, orang-orangnya, fasilitasnya, sumber daya untuk menghadapi kondisi-kondisi keadaan darurat yang ada di tempat kerja. Kita perlu menyusun namanya emergency response plan. Jadi pastikan di project kita itu sudah tersedia emergency response plan yang dimana kalau terjadi kondisi emergensi kita bisa mengikuti planning tersebut. Nah, secara konsepnya Bapak Ibu, pengelolaan keadaan darurat ini terdiri dari 4 tahapan ini Bapak Ibu ya, yaitu dalam mitigasi, preparedness, respon, dan recovery. Mitigasi ini maksudnya apa Bapak Ibu? Yaitu adalah kita melakukan penilaian terkait dengan potensi terjadinya keadaan darurat. Kita cek Bapak Ibu, kalau lokasi kerja kita misalnya di area warehouse, apa aja sih keadaan darurat yang mungkin terjadi? Oh, mungkin aja terjadi yang namanya tumpahan bahan kimia. Mungkin aja terjadi namanya kecelakaan Bapak Ibu. Mungkin aja terjadi namanya kebakaran. Kita melakukan mitigasi, penilaian, potensi apa aja Bapak Ibu. Keadaan darurat yang bisa terjadi di tempat area kerja kita. Kemudian yang kedua, preparedness. Ini adalah artinya kita mempersiapkan kesigapan dengan menyiapkan tim tanggap darurat dan peralatan darurat Bapak Ibu. Kita siapkan. Karena tadi mungkin terjadi kebakaran, berarti kita siapkan namanya APAR Bapak Ibu. Orangnya pun dilakukan training misalnya. Dan yang ketiga, respon Bapak Ibu. Setelah kita siapkan, kita nilai tadi, kita kenali, yang paling penting adalah kita melakukan respon. Kita melakukan drill Bapak Ibu. Kita melakukan penanganan keadaan darurat dengan secara cepat dan tepat. Ini kita respon, kita lakukan drill agar kesiapan kita ini semakin bagus juga dan saat terjadi kondisi emergensi kita dapat melakukan dengan cepat dan juga tepat. Nah, yang terakhir ini adalah recovery. Bagaimana kita memulihkan kondisi yang sudah terjadi kondisi emergensi tadi itu menjadi recover lagi Bapak Ibu dalam kondisi yang baik lagi. Dengan melakukan apa? Investigasi keadaan darurat. Mungkin kita lihat potensi kerugiannya, kita melakukan pembersihan di area lokasi, kita melakukan kegiatan-kegiatan pemulihan, dan kita buat laporannya. Ini adalah konsep pengelolaan keadaan darurat Bapak Ibu. Mulai dari mitigasi, preparedness, respon, sampai dengan recovery. Lalu bagaimana peran kita nih bekerja dalam keadaan darurat, Bapak Ibu? Nah, berikut ini adalah beberapa peran-peran kita. Yang pertama, kita harus mengetahui kemungkinan terjadinya keadaan darurat di area kerja. Jadi tadi kita juga menilai, Bapak Ibu, tempat kerja kita apa sih keadaan darurat yang mungkin terjadi. Dan yang kedua, mengetahui prosedur penanganan keadaan darurat tempat kerja kita seperti apa nih. Yang ketiga, memeriksa fasilitas emergensi sebagai kepedulian terhadap keselamatan. Jadi fasilitas emergensi itu bukan tanggung jawab personil HSE aja Bapak Ibu ya, tapi tanggung jawab kita juga untuk memeriksa APAR di area kerja kita, fasilitas P3K, emergency shower, atau emergency eyewash, itu dalam kondisi yang baik selalu Bapak Ibu. Jadi amit-amit jika terjadi kondisi emergensi, fasilitas tersebut bisa digunakan. Yang kemudian mendukung proses penanganan keadaan darurat. Jadi jika ada kondisi drill, Bapak Ibu, latihan tanggap darurat, kita harus terlibat aktif juga, Bapak Ibu ya. Kemudian mengamankan tempat kejadian agar tidak ada resiko untuk melukai diri sendiri atau orang lain. Dan yang berikutnya yaitu adalah melaporkan kejadian kepada pengawas dengan segera agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan penyebaran informasi keadaan darurat ke pihak luar perusahaan tanpa izin. Nah, ini Bapak Ibu, kita tidak memiliki kewajiban dan juga kewenangan untuk memoto, mengirimkan ke grup-grup WhatsApp gitu Bapak Ibu ya. Itu tugasnya dari
corporate communication untuk melakukan penyebaran informasi ke pihak eksternal, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara dari flow proses, Bapak Ibu, bagaimana sih flow proses jika terjadi emergensi dan bagaimana kita melakukan pelaporan? Nah, di sini ada beberapa flow prosesnya, Bapak Ibu ya, di mana di sini adalah peran kita nih jika kita sebagai observer menemukan ada kejadian-kejadian insiden atau kejadian emergensi Bapak Ibu. Maka kita wajib melakukan notifikasi kepada supervisor kita ataupun kepada HSE departemen. Nah, nanti si pengawas ini, pengawas kita, ini akan memberikan notifikasi tersebut kepada si atasannya Bapak Ibu, ke superintendennya atau ke manajernya atau juga kepada set HSE. Nanti dari sini dia akan melaporkan nih ke site manajernya di sini atau kepada atasannya atau departemen headnya. Nah, sambil melaporkan, perlu dipastikan si site supervisor tadi ini mengambil langkah-langkah yang penting Bapak Ibu untuk memastikan lokasi kejadian kecelakaan tadi atau kondisi emergensi tadi ini dalam kondisi yang aman. Kita lindungi Bapak Ibu. Jangan sampai ada bahaya tambahan yang timbul atau ada orang yang tidak berwenang masuk ke lokasi tersebut. Jadi kita lakukan pengamanan di sini Bapak Ibu. Nanti kemudian setelah KSOR Site Manager di sini tugasnya adalah melakukan pengukuran tingkat keparahan ya Bapak Ibu. Apakah tingkat keparahannya ini apa levelnya Bapak Ibu ya? Apakah severity-nya level 1, 2, 3, 4 atau 5 di sini. Kemudian di sini kemudian menerima laporan si HSE tim ini tugasnya adalah melakukan review terkait dengan notifikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Dan kemudian adalah mencatat dan meregister kejadian tersebut ke dalam catatan kejadian atau catatan insiden yang ada di KSOK. Kemudian dari sini akan menentukan Bapak Ibu tingkat severity-nya tadi, berapa tingkat severity levelnya. Biasanya KSORK, HSE tim, dan juga site manager atau si departemen head akan menentukan apakah tingkat keparahan tersebut perlu dilakukan investigasi. Kalau tidak, maka kita stop, kita fokus pada perbaikan-perbaikan lokasi kerja. Tapi kalau memerlukan investigasi, maka selanjutnya adalah perlu melaporkan kepada KTPB, Kepala Teknik Panas Bumi, Bapak Ibu. Kalau misalnya perlu dilaporkan kepada Presiden Direktur dan OS Corporate, kemudian tugas KTPB adalah melaporkannya. Apabila masuk ke dalam kategori kecelakaan geotermal, maka si KTPB wajib melakukan informasi notifikasi kepada EBTKE, Bapak Ibu. Departemen dari Kementerian ESDM, Bapak Ibu, untuk pelaporan jika terjadi kecelakaan yang masuk dalam kategori kecelakaan geotermal. Nah, dari sini kemudian akan dilakukan proses investigasi Bapak Ibu untuk tahapan-tahapan tersebut. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah tugas kita, jika kita menemukan kondisi emergensi, pastikan dulu kondisi kita aman, kemudian juga kita bertanggung jawab untuk melaporkan Bapak Ibu dengan segera, dengan cepat Bapak Ibu, terkait dengan kondisi tersebut kepada pengawas atau personil HSE. Agar dapat ditindaklanjuti, dapat direspon dengan baik dan secara tepat. Baik, Bapak Ibu, itu kurang lebih ya materi terkait dengan bab yang ke-11 terkait dengan emergency respon. Dengan video ini akan menutup terkait dengan video e-learning kita untuk KS fundamental. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat diterima dengan baik dan diingatkan juga Bapak Ibu silakan mengisi soal-soal dengan tepat Bapak Ibu ya. Tidak perlu terburu-buru, dipastikan soal-soalnya dipahami. Kalau kurang jelas silakan ditonton lagi videonya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di training-training selanjutnya.